Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ferdi, NIM F1E1 1931 dari ruang R002 Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal mengenai algoritma genetika, di mana pada video review tersebut harus memenuhi beberapa poin yang dijelaskan pada e-learning, di mana pertama, mahasiswa membahas latar belakang mengapa peneliti menggunakan metode algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, bagaimana langkah penelitiannya. Lalu menjelaskan mengenai bentuk kromosom yang dipakai, terus bagaimana nilai fitnessnya dan proses seleksi serta proses crossovernya, dan bagaimana proses mutasi, dan terakhir yaitu jelaskan hasil kromosom terbaik dari jurnal tersebut. Langsung saja kita masuki ke poin yang pertama. Untuk jurnal kali ini saya mengambil jurnal yang dibuat oleh Said Fahru Qozi, SSIMkom, di mana judul jurnalnya yaitu penerapan algoritma genetika dalam optimasi pendistribusian pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara. Langsung saja kita masuki poin yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kita baca dulu ya. Permasalahan optimasi merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari sifat manusia yang ingin mendapat keuntungan maksimum dan menderita kerugian yang minimum. PT PIM selaku produsen untuk pupuk terletak di Kabupaten Aceh Utara dan memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas. Tempat-tempat distribusinya pun sudah ditentukan oleh PT PIM dengan berbagai persyaratan dan seleksi. Oleh karena itu, bagaimana jika PT PIM ingin mendistribusikan pupuk ke distributor tertentu dengan ketentuan distributor yang dituju berbeda-beda setiap harinya? Nah, dari permasalahan ini, bagaimana menentukan rute yang tepat sehingga pendistribusi tersebut dapat sampai ke tempat tujuan dalam waktu yang singkat dan efisien. Waktu yang singkat dan efisien di sini adalah difokuskan pada jarak yang terpendek. Untuk menyelesaikan masalah ini, sangat cocok menggunakan algoritma genetika. Karena pada dasarnya algoritma genetika mencari penyelesaian secara menyeluruh, bukan per poin saja. Di sini algoritma genetika akan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, dengan demikian akan diperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Dengan input seberapa banyak kota yang akan didistribusikan oleh PT PIM sesuai permintaan pelanggan, maka diharapkan dengan menggunakan algoritma genetika akan memberikan hasil yang optimum, yaitu jalur dengan jarak yang terbaik. Nah, dari pendahuluan tersebut dapat kita simpulkan kenapa peneliti menggunakan algoritma genetika sebagai latar belakang dari penelitiannya. Hal ini karena pada poin terakhir, yaitu peneliti berharap algoritma genetika akan memberikan hasil yang optimum, yaitu dengan memberikan jalur dengan jarak terpendek untuk pendistribusian dari pupuk tersebut, sehingga menjadi efektif dan efisien. Tadi latar belakang yang mendasari peneliti menggunakan algoritma genetika pada penelitiannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu bagaimana langkah penelitiannya. Oke, kita lanjutkan ke langkah penelitian dari jurnal tersebut. Oke, pada langkah-langkah ataupun langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu adalah beberapa berikut. Kita lihat, baca di sini. Langkah-langkah penyelesaian pendistribusian pada PT PIM menggunakan algoritma genetika dalam PSP adalah pertama, yaitu peneliti menggunakan inisialisasi populasi. Agak belibet ya. Nah, apa tuh inisialisasi populasi? Inisialisasi ini dilakukan secara random dan hanya satu kali saja sewaktu start pertama dari algoritma genetika. Inisialisasi ini menghasilkan populasi awal dengan kromosom yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu tadi langkah pertamanya, itu peneliti menggunakan inisialisasi populasi untuk sebagai langkah awal dari algoritma genetika tersebut.
Setelah melakukan inisialisasi, peneliti melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses menghitung nilai fitness dari masing-masing kromosom yang ada. Nah, rumus fitnessnya itu kita lihat tadi. Rumus fitness nanti kita jelaskan. Habis evaluasi, kita masuki ke proses seleksi. Nah, melalui proses ini, maka lahir generasi baru di mana kromosom diperoleh dari kromosom sebelumnya. Proses seleksi ini digunakan agar hanya kromosom berkualitas yang dapat melanjutkan peranannya dalam proses algoritma genetika. Teknik seleksi yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Ada bermacam-macam teknik seleksi, antaranya adalah rolled wheel selection, rank-based selection, dan steady state selection. Proses penseleksian pada makalah ini menggunakan teknik rolled wheel. Terus kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan crossover. Nah, apa itu crossover? Crossover adalah menghilangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik daripada induknya. Tidak semua kromosom pada suatu populasi akan mengalami proses rekombinasi. Kemungkinan suatu kromosom mengalami proses crossover didasarkan pada probabilitas crossover yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, probabilitas crossover tersebut menyatakan peluang suatu kromosom akan mengalami crossover. Ada beberapa teknik crossover yang dapat digunakan untuk menyelesaikan traveling selection problem, antara lain adalah partially mapped crossover atau PMX, ordered crossover, dan cycle crossover. Teknik rekombinasi yang digunakan adalah teknik ordered crossover. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan order crossover ataupun teknik tersebut diperkenalkan oleh Davis. Nah, gimana tuh order crossover itu tekniknya? Nah, teknik ini diawali dengan membangkitkan dua bilangan acak. Kemudian gen yang berada di antara kedua bilangan acak akan disalin ke offspring dengan posisi yang sama. Terus langkah berikutnya, untuk mendapatkan offspring pertama adalah mengurutkan gen yang berada pada parent kedua dengan urutan gen yang berada pada posisi setelah bilangan acak kedua diikuti dengan gen yang berada pada posisi sebelum bilangan acak pertama dan diakhiri dengan gen yang berada pada posisi di antara kedua bilangan acak. Kemudian gen yang telah diurutkan tadi dibandingkan dengan offspring pertama. Apabila gen tersebut ada pada offspring kedua, maka abaikan gen tersebut dari urutan itu. Kemudian masukkan urutan yang baru nanti didapat offspring dengan cara memasukkan urutan gen pada posisi setelah bilangan acak kedua terlebih dahulu dan sisanya dimasukkan pada posisi sebelum bilangan acak pertama. Habis itu kita lanjut ke mutasi. Nah, itu langkah terakhir. Kita lakukan mutasi. Mutasi adalah proses penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. Peluang mutasi didefinisikan sebagai persentase dari jumlah total gen dan pada populasi yang mengalami mutasi. Peluang mutasi mengendalikan banyak gen baru akan dimunculkan untuk dievaluasi. Jika peluang mutasi terlalu kecil, banyak gen mungkin berguna tidak dievaluasi. Tetapi bila peluang mutasi ini terlalu besar, maka akan terlalu banyak gangguan acak, sehingga anak akan kehilangan pemikiran dari induknya, dan algoritmanya juga akan kehilangan kemampuan untuk belajar dari histori pencarian. Ada dua macam proses mutasi, yaitu pada algoritma genetika di antara yang mutasi bilangan real dan mutasi biner. Itu tadi langkah-langkah penyelesaian pendistribusian pada PT PIM menggunakan algoritma genetika yang dilakukan dalam TSP yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal ini. Itu tadi ada inisialisasi populasi, evaluasi, seleksi, crossover, mutasi, dan yang terakhir adalah mutasi setelah crossover. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah ya yang dilakukan peneliti pada jurnal kali ini untuk menyelesaikan algoritma genetika tersebut. Oke, kita masuki ke poin ketiga, jelaskan mengenai bentuk kromosom yang dipakai. Nah, untuk bentuk kromosom yang dipakai kita lihat di penelitian kali ini, yaitu kita lanjut tadi ya, macam-macam bentuk kromosom. Sebelum kita bahas
kromosom apa yang digunakan pada jurnal tersebut kita ketahui sebelumnya, yaitu macam-macam bentuk kromosom. Nah, kromosom itu sendiri ada 4 bentuk, yang antara lain yaitu pertama kromosom biner, yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai 0 dan 1. Kromosom ini adalah model standar dari algoritma genetika. Terus ada kromosom plot namanya, yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen dengan nilai pecahan. Gen integer dapat digolongkan dalam bentuk kromosom ini. Terus itu ada namanya kromosom string, yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai string ataupun simbol. Terakhir yaitu ada kromosom kombinatorial, yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang dinilai dari urutannya. Nah, kita coba lihat pada jurnal termasuk kromosom apakah ini. Kita lihat dari bentuk-bentuk kromosom yang kita lihat ini, sepertinya ada perpaduan antara beberapa string ataupun kita lihat ya. Oke, kromosom. Oke. Dari yang kita lihat ini dapat disimpulkan bahwa kromosom yang digunakan itu adalah jenis kromosom kombinatorial ataupun kromosom yang disusun dari gen-gen yang dinilai dari urutannya. Nah, dari beberapa kasus yang saya lihat ini itu ada dari mulai proses dari pertama itu ini inisialisasi, kita lihat dimana kromosom ini benar-benar diurutkan berdasarkan urutannya, yaitu dari kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4, dan kromosom 5, kromosom 6, dan terakhir itu tadi kromosom 6. Terus di bagian evaluasinya juga dia berurutan juga. Terus di bagian populasi juga berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crossover juga berurutan, dan lebih besar atau lebih kecil itu juga berurutan. Terusnya mutasi yang terakhir itu juga berurutan. Nah, dari keterangan yang kita baca ini, kromosom kombinatorial itu kromosom yang disusun dari gen-gen yang dinilai dari urutannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kromosom yang digunakan pada jurnal kali ini adalah kromosom bentuk kombinatorial ataupun kromosom yang disusun dari gen-gen yang dinilai dari urutannya. Itu tadi bentuk kromosomnya. Terus ke poin keempat, jelaskan bagaimana nilai fitnessnya. Oke, langsung saja kita masuk ke nilai fitness dari jurnal ini. Nilai fitness dari jurnal ini kita lihat ya, tadi nilai fitnessnya itu ada di sini tadi di bagian pembahasan ya. Oke, nilai fitness. Nah, nilai fitness. Oke, sebentar maaf ya. Nilai fitness tadi. Nah, ini dia. Evaluasi kromosom, itu nilai fitness dari kromosom tadi bangkit kan. Nah, kita lihat ya. Nilai fitness dari bagaimana nilai fitnessnya ya, soalnya kita lihat di jurnal ini itu nilai fitnessnya berdasarkan evaluasi kromosom yang didapat dari inisialisasi. Itu kita temukan bahwa fitness 1 ataupun kromosom 1 itu jaraknya yaitu 2255 km. Itu dimana jarak yang didapat dari jarak kotak-kotak yang ada dalam variabel kromosom 1. Kita lihat ini. Nah, itu didapatlah hasilnya itu 2255 km. Begitupun seterusnya di kromosom 2, 3, 4, 5, 6 dimana kotak-kotaknya juga berubah urutannya. Itu hasilnya pun juga berubah, jadinya fitness 2 2291, fitness 3 2371, fitness 4 2615,
Fitness 5 2546, fitness 6 terakhir itu 2750 km. Oke, setelah dievaluasi, maka kromosom tadi dibuat seleksi, mana kita mencari kromosom yang paling optimum. Itu kita gunakan rumus inverse, yaitu antara lain Q itu rumusnya antara itu Q, rumusnya yaitu QI sama dengan 1 per fitness. Kita masukkan langsung ke rumusnya 1. Oke, fitness 1 tadi itu berapa? 2255 dibagi 1 tadi itu hasilnya 0,0004, sama dengan seterusnya 23456. Karena angkanya tidak berbeda jauh, maka hasilnya pun sama, yaitu 0,0004. Jadi jika ditotalkan semuanya, itu hasil akhir dari seleksi kromosom dari Q1 sampai 6 itu adalah 0,0024. Nah, setelah didapat total dari seleksi kromosom menggunakan inverse, kita masuki ke pencarian probabilitasnya. Kita menggunakan rumus sebagai berikut. Probabilitas ataupun PI sama dengan itu adalah bentuk kromosomnya tadi ya, itu menunjukkan ya kromosom 1, 2, 3, atau 4, ataupun 5. Terus sama dengan Q tadi itu adalah hasil dari seleksi kromosom menggunakan inverse tadi ya. Terus I tadi sama dengan penyebutan itu golongan berapa dan bagi total. Oke, totalnya tadi sudah didapat ya. Ini 0,0024. Langsung aja masukin 2255 ataupun 0,0004 itu dibagi dengan total yang tadi 0,0024, sehingga karena angkanya tidak berbeda jauh dan juga sama tadi tentunya hasilnya 0,004, itu total semua probabilitas dari P1 sampai 6 itu adalah 0,1666. Tadi hasil probabilitasnya. Terus dari probabilitas ini terlihat bahwa kromosom 1 mempunyai fitness yang paling kecil, mempunyai probabilitas untuk terpilih pada generasi selanjutnya lebih besar daripada kromosom lainnya. Untuk menggunakan proses seleksi kita menggunakan roulette wheel. Untuk itu kita terlebih dahulu mencari nilai kumulatif dari probabilitasnya. Kita langsung saja masuki C1 0,16666. Terus C2-nya itu ditambah 0,1666 tambah 0,1666, hasilnya 0,33332. Begitupun seterusnya, hasil dari C2 diturunkan ke sini ditambah 0,166 dari hasil C3 keturunkan ke C4, seterusnya sampai ke C6 itu di akhir tadi hasil C5 0,833 tambah 0,1666 seperti di awal-awal. Ini semua sama ya, cuman bedanya di awal saja. Pokoknya hasil yang di awal ini tuh didapatkan dari hasil C sebelumnya, sehingga di C6 terakhir itu 0,833 ditambah 0,166 dan hasilnya itu 0,9996. Nah, jadi kawan-kawan tahu kan di mana dapat angka awal ini? Itu dapat dari hasil C sebelumnya. Oke, kita lanjut. Tadi nilai-nilai fitness yang didapat kurang lebih ada beberapa tahap tadi ya, dan semoga kawan-kawan dapat paham. Kita lanjuti saja ke soal selanjutnya, yaitu bagaimana proses seleksinya. Untuk proses seleksi tadi juga dijelaskan di awal. Pada penelitian kali ataupun jurnal ini itu menggunakan metode apa tadi? Itu menggunakan metode roulette wheel. Nah, oke, kita jelaskan sedikit apa itu teknik roulette wheel.
Teknik roulette wheel adalah metode seleksi yang memilih orang tua berdasarkan nilai kecocokannya ataupun fitness kromosom yang lebih baik memiliki presentasi dipilih yang lebih besar. Nah, itu tadi proses seleksi yang digunakan pada jurnal kali ini. Kita menggunakan metode roulette wheel. Langsung saja kita lihat ya bagaimana proses seleksinya. Kita masuk ke pembahasan. Seleksi. Nah, ini tadi seleksi kromosom. Sebenarnya pas penjelasan nilai fitness tadi udah saya jelaskan juga ya. Jadi kawan-kawan sudah tahu kan gimana proses sampai didapat angka-angka ini. Jadi kita review sedikit saja ya. Tadi seleksi menggunakan roulette wheel. Kita lihat tadi. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan ya. Ini tadi kita cari dulu inverse, probabilitas, terus karena dia roulette wheel, maka yang kita dahulukan yaitu mencari nilai kumulatif dari probabilitasnya. Rumus mencari kumulatifnya itu tadi yang saya jelaskan tadi. Hasil dari probabilitas itu adalah C1 pasti. Terus untuk C2-nya tinggal ditambah saja C1 ditambah C2. C1-nya tadi 0,1666, hasil dari C1 tentu saja masih ini karena belum ditambah. Jadi tinggal diturunkan 0,1666 ditambah 0,1666, dapatkan hasil 0,3332 dan C3 turunkan lagi ke sini ditambah yang nilai tetap 0,1666, dapatlah hasil sebagai berikut sampai ke C6. Nah, proses roulette wheel ini membangkitkan nilai acak R antara 0 sampai dengan 1. Jika RK lebih kecil dari CK, maka kromosom K sama K ke K sebagai induk. Dan itu pilih kromosom K ke K sebagai induk dengan syarat C, K kurang 1 lebih kecil dari RK lebih kecil dari CK. Kita putar roulette wheel sebanyak jumlah kromosom yaitu 6 kali dengan tujuan membangkitkan bilangan acak R. Kita coba ya, R1-nya tadi 0,314. Kita putar sebanyak 6 kali itu kromosomnya yang mendapatkan R1 0,314, R2 0,111, R3 0,342, R4 0,743, R5 0,521, dan R6 0,411. Tadi cara seleksi menggunakan roulette wheel. Nah, jadi setelah menggunakan roulette wheel didapatlah populasi kromosom baru yaitu sebagai berikut. Itu kita bisa lihat kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Mana yang awalnya tadi belum terseleksi, jadi terseleksi populasinya. Dan didapatlah hasil sebagai berikut. Kita lihat terlihat pada kromosomnya setelah diseleksi menggunakan metode roulette wheel. Itu tadi proses seleksi. Terus bagaimana crossover-nya? Oke. Untuk crossover tadi juga dijelaskan di awal itu ada pada pembahasan metodologinya itu crossover kita ini menggunakan teknik order crossover yang dijelaskan oleh Davis. Oke, kita masuki crossover. Kita jelaskan sedikit crossover yang digunakan pada jurnal kali ini seperti yang dibilang tadi yaitu dengan skema order crossover. Nah, apa sih order crossover itu? Nah, order crossover ini adalah skema di mana satu bagian kromosom dipertukarkan dengan tetap menjaga urutan kota yang bukan bagian dari kromosom tersebut. Kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak, jumlah kromosom yang di crossover dipengaruhi oleh parameter crossover probability ataupun PC. Misal kita tentukan PC-nya itu 25%, maka diharapkan dalam satu generasi ada 50% ataupun 3 kromosom dari populasi mengalami crossover. Nah, pertama kita bangkitkan bilangan acak R sebanyak jumlah populasi yaitu ada 6 kali. R1 0,451, R2 0,211, R3 0,302,
R4 0,877, R5 0,771, dan R6 ada 0,131. Kita lanjut saja ke kromosom KK yang dipilih sebagai induk. Jika RK lebih kecil dari PC, maka yang akan dijadikan induk adalah kromosom 2, kromosom 3, dan kromosom 6. Setelah melakukan pemilihan induk, proses selanjutnya adalah menentukan posisi crossover. Hal tersebut dilakukan dengan membagikan bilangan acak antara 1 sampai dengan panjang kromosom 1. Dalam kasus ini, bilangan acaknya adalah antara 1 sampai dengan 3. Misal diperoleh bilangan acaknya 1, maka gen yang ke-1 pada kromosom induk pertama diambil, kemudian diukir dengan gen pada kromosom induk yang kedua yang belum ada pada induk pertama dengan tetap memperhatikan urutannya. Kita coba bilangan acak untuk 3 kromosom induk yang akan di crossover. C2 sama dengan 2, C3 sama dengan 1, C6 sama dengan 2. Kita lihat proses crossovernya itu kromosom 2. Kromosom 2 itu dapat dihasilkan, yaitu kromosom 2 itu lebih kecil dari kromosom 3 ataupun kromosom 3 lebih besar dari kromosom 2. Begitupun dengan kromosom 3 itu lebih kecil dari kromosom 6, dan kromosom 6 lebih besar dari kromosom 3. Sedangkan kromosom 6 itu kembali ke awal. Kromosom 6 lebih kecil dari kromosom 2 dan kromosom 2 lebih besar dari kromosom 6. Tadi crossover pada kromosom. Nah, setelah di crossover didapatlah hasil populasi dari kromosom-kromosom tadi. Nah, hasilnya itu adalah sebagai berikut. Sama seperti metode sebelumnya ya, yaitu seleksi tadi. Ini crossover. Nah, dapatlah tadi berubah lagi ya, kromosom 1 sampai dengan 6-nya berubah. Sini adalah sebagai berikut. Itu tadi cara seleksi, maksud saya cara crossover dari jurnal ini menggunakan teknik order crossover. Juga kawan-kawan paham ya. Jadi untuk sudah dijelaskan juga kan beberapa tekniknya. Kita lanjut saja ke poin ke-7, bagaimana proses mutasinya. Kita masuk ke proses mutasi ataupun proses terakhir ya, bisa dibilang kalau di urutan tahapnya tadi. Proses mutasi. Untuk proses mutasi pada jurnal kali ini itu menggunakan teknik swapping mutation. Terus apa sih teknik swapping mutation itu? Nah, teknik swapping mutation itu adalah teknik yang dimana jumlah kromosom yang mengalami mutasi dalam suatu populasi ditentukan oleh parameter mutation rate ataupun PN. Proses mutasi dilakukan dengan cara menukar gen yang dipilih secara acak dengan gen sesudahnya. Nah, jika gen tersebut berada di akhir kromosom, maka ditukar dengan gen yang pertama. Pertama kita hitung dulu panjang total gen yang ada pada satu populasi. Panjang total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom dikali jumlah kromosom. Maka didapat hasil 21 dikali 6 sama dengan 126 panjang total gennya. Terus untuk memilih posisi gen yang mengalami mutasi dilakukan dengan membagikan bilangan acak antara 1 sama dengan panjang total gen, yaitu 1 sampai dengan 24. Misal kita tentukan PN-nya 20%, maka jumlah gen yang akan mutasi itu adalah 0,2 dikali 120 sama dengan 24. Nah, 5 buah posisi gen yang akan dimutasi setelah diacak adalah posisi 2, 3, 10, 21, 25, 28, 31, 41, 44, 8, 50, 52, 59, 66, 70, 75, 77, 81, 89, 93, 101, 117, 121, dan 123. Nah, dari proses mutasi tersebut menggunakan swapping mutation, dapatlah hasil kromosomnya itu sebagai berikut. Seperti yang sudah melalui seleksi, crossover tadi, ataupun silang tadi. Dan terakhir itu mutasi, dapatlah hasilnya begitu berikut. Kromosom 1 sampai dengan 6-nya kita akan lihat perubahannya jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Itu tadi
bagaimana proses mutasi dari jurnal ini. Oke, selanjutnya kita lihat-lihat saja ya proses mutasi pada gambar-gambarnya bisa dibilang ya. Dan kawan-kawan lihat juga dari jurnal ini bagaimana mereka menggunakannya pada metode SQL ataupun menggunakan aplikasi. Untuk tabel inisialisasinya itu begini. Ini kurang jelas ya, nanti bisa kawan-kawan saya share link jurnalnya di YouTube, jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri untuk bisa di zoom ataupun mereview juga. Terus itu bentuk tabel hasil inisialisasinya, ini bentuk tabel hasil evaluasinya, ini bentuk tabel hasil seleksinya yang tadi sempat saya jelaskan, itu pula dengan hasil crossover dan juga terakhir tabel hasil mutasi. Nah, itu tadi bentuk-bentuknya kalau digambarkan. Terus hasil gambarnya begini. Oke, itu tadi sekian penjelasan dari seleksi, crossover, mutasi, nilai fitness, bentuk kromosom, langkah penelitian, dan latar belakang yang tadi sudah jelaskan dari awal. Dan terakhir ada jelaskan hasil kromosom terbaik. Oke. Dari hasil kromosom terbaik melalui proses crossover, seleksi, dan juga mutasi dapat dibilang hasil kromosom terbaiknya itu kita baca pada kesimpulannya. Itu ada di poin ketiga ya. Tapi kita baca kesimpulannya dari awal aja ya, biar lebih jelas. Nah, dari jurnal yang dibuat oleh Said Fahruroi SSIMcom ini yang berjudul penelitian ini membahas tentang implementasi persoalan optimalisasi rute terpendek pendistribusian pupuk pada PT PIM tadi ya. Itu dapatlah beliau menarik kesimpulan dari penelitiannya sebagai berikut. 1. Algoritma genetika bisa digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek pendistribusian pupuk pada PT PIM yang mencakup wilayah kerja Aceh untuk 21 kota tujuan. Terus kedua, dengan adanya optimasi pendistribusian pupuk ini, maka PT PIM dan distributor dapat mengetahui informasi rute terpendek yang akan dilalui oleh truk pengangkut pupuk. Terus ketiga, untuk kasus 21 kota tujuan dengan pencarian menggunakan algoritma genetika menghasilkan rute kota Loke Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Laksa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subus Salam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten PD, Kabupaten PD Jaya, Kabupaten Bireun dengan total jarak 2.225 km. Terus kesimpulan terakhir yaitu pada tiap POM dengan penginputan urutan nama kota yang berbeda maka akan menghasilkan nilai optimasi yang berbeda pula. Itu tadi kesimpulan yang didapat pada jurnal kali ini. Nah, untuk kromosom terbaiknya itu ada pada poin ketiga, dimana dari optimalisasi jarak dapatlah hasil kromosom terbaiknya itu dengan jalur sebagai berikut, dijelaskan pada poin ketiga. Ya, itu tadi kurang lebih penjelasan saya mereview jurnal dari Bapak ataupun Said Fahruroi SSIMcom ini, dimana tadi sudah saya jelaskan seluruh poin dari instruksi perkuliahan pada pertemuan ke-15 ini, dimana latar belakang, langkah penelitian, bentuk kromosom, nilai fitness, proses seleksi, proses crossover, proses mutasi, dan terakhir adalah kromosom terbaik dari jurnal kali ini. Tetapi yang sedikit bisa saya review mengenai jurnal ini, mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan, karena saya juga sama-sama masih belajar memahami materi ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan bisa melihat di sumber lain ataupun mungkin bisa bertanya langsung pada dosen mengenai kejelasannya. Itu tadi berdasarkan apa yang saya tahu dan
Berdasarkan juga jurnal yang saya baca ini, mungkin masih banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya review dari jurnal kali ini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih tentunya untuk Bapak Syed Bahrozi SSIMCOM yang sudah saya review jurnalnya. Terima kasih atas jurnal yang luar biasa ini telah berbagi di internet sehingga saya dapat mereviewnya. Semoga dapat terus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kami para mahasiswa khususnya. Sekian penjelasan dari saya, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.